pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman ini kita diajarkan dan diberitahukan kita adalah orang-orang yang kuat. Amin. Kitalah adalah orang-orang yang dimampukan untuk melakukan segala yang baik. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang hendak dikatakan di sana dalam pemahaman ini? Ada istilah atau yang sering kita mendengarkan, jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan, begitu kira-kira. Jikalau kita menyadari kita adalah orang yang kuat dan kita melihat ada sesama kita yang kurang kuat dalam artian dia memiliki kelemahan, jangan memperdaya dia. Jangan pernah menggunakan kekuatan kita dan menindas orang yang lemah. Atau jangan mencari keuntungan dari orang-orang yang melakukan atau hidup dalam kelemahan sehingga kita hanya memikirkan keuntungan diri kita sendiri. Lalu apa pemahaman Kristen terhadap kita orang yang kuat? Kuat bagaimana? Apakah kuat sebagai orang yang sakti atau kuat atau orang yang harus ditakuti dan lain sebagainya? Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan orang Kristen terletak dari dia melayani. Itulah kekuatan orang Kristen. Jadi kekuatan dalam kekristenan adalah orang yang kuat itu adalah orang yang tulus melayani. Demikian Bapak Ibu. Dia akan menyadari bahwasanya di dalam pelayanannya kesediaannya menanggung beban saudara yang lemah. Kesediaannya menanggung saudara yang lemah, itulah pelayanan itu Bapak Ibu. Itulah yang diperkenankan itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Jadi ketika kita menyadari kita adalah orang yang kuat, kita saat ini diajarkan untuk dapat melayani. Melayani dalam hal ini sekali lagi adalah kesediaan menanggung beban saudara yang lemah. Jadi kita diajarkan untuk menabur kebaikan, kita diajarkan untuk dapat menanggung kelemahan saudara kita, yaitu dengan dapat membantu mereka sedapat yang bisa kita lakukan. Kekuatan kita diarahkan dan ditujukan yang sama-sama seperti yang dilakukan oleh Kristus, maka mereka wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita diajarkan untuk tetap saling bergandengan tangan. Jangan kita melepaskan tangan kita. Dalam artian maksudnya adalah teruslah saling mendukung, teruslah saling memotivasi, teruslah saling dikuatkan dan menguatkan Bapak Ibu. Karena itulah yang dilakukan Tuhan Yesus dalam setiap pelayanannya. Maka saat ini jikalau ada di antara kita sesama kita yang lemah, yang cenderung melakukan dosa, jangan tinggalkan dia. Yang cenderung melakukan kesalahan, jangan pernah tinggalkan dia. Tetapi lakukanlah, topanglah dan dukunglah dia dalam segala kelemahannya supaya dia dikuatkan, dan ketika dia sudah dikuatkan dia akan menguatkan sesamanya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhanlah kiranya yang menyertai, Tuhanlah kiranya yang memberkati setiap hal yang boleh kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Jikalau kepada kita diberikan Tuhan berkat, maka jadikanlah hidupmu menjadi berkat. Jikalau Tuhan memberikan kesehatan bagi kita,
maka topanglah mereka untuk melakukan yang baik kepada sesama kita yang tidak sehat saat ini, untuk kita dapat berdoa bersama-sama dengan mereka. Jikalau saat ini ada sesama kita yang mengalami kedukaan, hiburkanlah mereka. Demikianlah kita kuat secara iman dapat melayani sesama kita yang kurang kuat secara imannya. Topanglah dia terus, doakanlah dia dalam hikmat Allah. Amin. Ya Allah Bapa kami, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami dapat menopang, menolong sesama kami dengan kekuatan, dengan hal yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Itu kami terus untuk melayani. Boleh kami Tuhan, bersedia kami Tuhan, dan kami memberikan hati dan pikiran kami untuk dapat menolong dan menopang sesama kami. Ya Allah Bapa kami, biarlah hati dan pikiran kami terus dijagai oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya pikiran dan hati kami berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.